Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Elsa Mayori. Di sini saya akan membahas tentang virus corona ataupun COVID-19. Nah, pasti kita semua di sini bertanya-tanya kan, apa sih yang dimaksud dengan virus corona itu? Kayak gitu kan. Nah, virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke seluruh manusia. Dan dia dapat menyebabkan gangguan sistem pernafasan mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Dan virus ini terjadi pada kota Wuhan ataupun Cina pada akhir Desember 2019, dan COVID-19 ini menular antara seluruh manusia yang ada di puluhan negara termasuk Indonesia pada hanya dengan beberapa bulan saja. Dan penyakit ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia ataupun golongan lanjut usia, orang dewasa dan anak-anak. Dan apa saja sih dampak COVID-19 terhadap kebiasaan kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di era pandemi ini tentunya memberikan banyak perubahan dan berdampak pada setiap aspek kehidupan saat ini, khususnya pada tradisi ngajar-mengajar, ibadah, dan aktivitas lainnya. Pada saat bulan suci seperti ini, pastilah kita merasakan ketidakbiasaan terhadap aktivitas yang biasanya kita lakukan secara bersama-sama ataupun secara terus-menerus. Dan sama halnya seperti ngajar-mengajar yang mana awalnya dilakukan secara tatap muka ataupun secara bersamaan di sekolah-sekolah tertentu. Namun pada masanya wabah seperti ini, kuliah mulai dari TK sampai kuliah melakukan aktivitas di rumah ataupun ngajar-mengajar melalui di rumah saja. Lalu bagaimana sih sebaiknya kita menjalani bulan Ramadan ini di era pandemi seperti ini? Nah, bulan Ramadan merupakan bulan pengampunan ataupun bulan refleksi terhadap apa saja yang sudah kita lakukan selama 1 tahun ke belakang. Nah, supaya tidak terdampak pada aspek psikologis, kita perlu melatih diri kita sendiri. Kita dapat mengendalikan apa yang memang bisa kita kendalikan dan apa yang bisa kita lakukan. Seperti contohnya mengikuti prosedur atau himbauan dan protokol kesehatan untuk mencegah corona yang menyebar luas ini. Pada apa yang tidak bisa kita kendalikan, sebisanya mungkin kita batasi persoalan tersebut. Dan fokus apa yang kita miliki akan mengurangi dampak kecemasan, kesepian, dan meningkatkan kebahagiaan untuk diri sendiri. Dengan adanya ketidakpastian di situasi ini, kita semua pasti mengharapkan dapat menyesuaikan diri untuk merangkul ketidakpastian tersebut. Dan kita mengharapkan dapat menerima perasaan negatif yang muncul dan lalu mengelolanya. Kemudian apa sih yang kita harapkan agar merubah pola pikir kita itu serta perilaku kita untuk bisa lebih fleksibel menerima perubahan yang telah terjadi agar diperlukan tidak mengurangi esensi dari bulan Ramadan itu sendiri. Maka yang kita harapkan untuk semua orang, baik itu keluarga ataupun orang-orang yang ada dimanapun berada, kita masih bisa melalui dengan semangat dan memaknai Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, agar kita terhindar dari wabah COVID yang mana kita harus menjaganya agar wabah tersebut tidak menjalar ke kita, dan sebaiknya kita menggunakan masker agar wabah COVID ini tidak masuk ke dalam saluran pernapasan kita. Kemudian jangan lupa setelah pulang dari perpergian hendaknya cuci tangan terlebih dahulu agar kita senantiasa bersih dan terhindar dari wabah ini. Marilah
untuk seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, maka kita sama-sama mengurangi dampak COVID ini di lingkungan kita dan untuk keluarga kita. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.